Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan pada hari ini, karena pada hari ini kita masih diberikan Allah umur yang panjang, badan yang sehat, serta masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita, kekasih Allah, panutan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki agama terdahulu, dan membantu kita dalam menemukan agama, yaitu agama Islam yang selalu diridhoi Allah. Karena sesuai dengan sabda Allah, agama yang diridhoi di dunia ini yaitu hanyalah satu agama, yaitu agama Islam. Hari ini saya akan membahas dan akan memaparkan sebuah judul, yaitu menghargai dan mencintai waktu. Tapi sebelum itu, saya ingin menyapa para penonton. Untuk kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, semoga hari ini puasanya masih lancar dan hari ini puasanya masih kuat sampai kita nanti menjelang berbuka puasa, sambil kita menikmati sebuah program dari di YouTube Al-Hamid Channel, yaitu dengan program Dahsyatnya Ramadanku. Oke, kita masuk ke pembahasan menghargai waktu dan mencintai waktu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk artinya kurang lebih seperti ini. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan cukup jelas, yang artinya adalah demi masa atau demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang selalu mengerjakan sholat, menuruti segala perintahnya, menyebarkan kebaikan, menasihati dalam kebaikan, dan menasihati dalam hal kesabaran. Dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa sesungguhnya segala waktu yang kita habiskan di dunia ini, khususnya teruntuk kita, yaitu umat Islam, kita hidup di dunia, tujuan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal lain yang harus kita kerjakan. Untuk mencari ilmu, mencari rezeki, dan segala macamnya, itu semata-mata hanya untuk menjadi penunjang, hanya untuk menjadi alat bantu supaya kita bisa mengerjakan ibadah kepada Allah dengan baik dan bersungguh-sungguh. Bahkan di dalam sebuah buku, menurut Syekh Yahya bin Hubairah, waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dimiliki, sekaligus sesuatu yang paling mudah untuk disia-siakan. Saya ulangi lagi, waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita miliki, sekaligus adalah sesuatu juga yang paling mudah untuk kita sia-siakan. Kenapa? Karena tidak sedikit manusia dari zaman dulu sampai sekarang menganggap waktu itu adalah hal yang sangat-sangat biasa. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kalau bisa pekerjaan itu kita kerjakan besok hari, untuk apa kita kerjakan hari ini? Toh besok hari kita masih hidup, toh besok hari kita masih sehat, dan besok hari kita masih memiliki waktu untuk mengerjakannya. Tapi sebenarnya dari itu semua seharusnya kita berpikir, seharusnya kita memakai akal sehat kita. Apakah besok itu kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang?
Apakah besok kita masih diberikan Allah keluasan waktu, keluangan waktu, dan kenyamanan dalam melakukan segala sesuatu yang kita tunda? Karena segala sesuatu yang tidak kita kerjakan dan tidak kita selesaikan hari ini akan menumpuk di waktu yang akan datang. Karena harus kita ketahui dulu, para hadirin sekalian, bahwa waktu itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu masa lalu, yaitu waktu yang tidak akan bisa kita ulang lagi. Karena saya yakin dari para hadirin sekalian pasti ada di antara para hadirin yang ingin mencoba untuk mengulang kembali waktu yang telah kita lewati. Apalagi khususnya kita yang sudah menganjak usia dewasa, kita akan ingin mengulang momen-momen indah, momen-momen penting, bahkan momen-momen yang membuat kita menyesal hingga kita hidup sampai sekarang. Tapi karena itu sudah masa lalu, dan itu adalah hal yang mustahil untuk kita ulang kembali. Kemudian ada masa sekarang. Masa sekarang adalah masa yang kita harus pakai untuk memperbaiki masa lalu dan untuk mempersiapkan masa depan. Karena di waktu sekarang lah kita hidup. Kita hidup di waktu sekarang, bukan hidup di waktu lalu atau bukan hidup di masa depan. Kita hidup di masa sekarang untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki amal soleh, dan mempersiapkan bekal menuju kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir yaitu masa depan. Masa atau waktu yang tidak kita ketahui. Di masa depan kita akan mendapatkan apa, di masa depan kita akan terjadi apa. Bahkan kemungkinan untuk saya pribadi sendiri, untuk saat sekarang saya masih sehat walafiat, tapi untuk setelah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena semuanya kita hanya bisa merencanakan. Segala keputusan dan segala hasil semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi, karena memang Nabi adalah orang yang diutus untuk memperbaiki akhlak, bahkan Nabi sangat menekankan cara memelihara, cara menghargai, dan cara mencintai waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rijalin wa huwa ya'izuhu igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghuka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Rawahu Nasa'i wa Baihaqi. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau menasihati seorang pemuda. Beliau berkata, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Maksudnya adalah dari 5 perkara yang kita perhatikan di sana, bahwa yang pertama yaitu waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Artinya ketika kita muda, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, alangkah lebih baiknya kita habiskan masa muda kita ini dengan lebih banyak beribadah, dengan lebih banyak menunaikan segala macam perintah Allah, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu. Karena di masa muda kita masih dengan mudah dan leluasa untuk memasukkan segala macam bentuk ilmu pengetahuan ke dalam otak kita. Tapi apabila ketika kita sudah tua, maka segalanya akan mendapatkan sebuah halangan. Yang pertama, kita tidak bisa lagi untuk duduk terlalu lama, bahkan kita tidak bisa lagi berdiri terlalu lama, bahkan kita tidak bisa lagi untuk fokus terlalu lama, dikarenakan umur yang sudah sangat tua dan bahkan kesehatan tubuh yang sudah mulai menurun. Kemudian waktu kaya sebelum waktu miskin. Artinya apabila kita memiliki rezeki yang berlebih, alangkah lebih baiknya kita luangkan untuk bersedekah. Karena masih banyak
sekarang saudara-saudara kita yang masih mendapatkan musibah. Mungkin para penonton sudah banyak membaca berita di mana-mana tentang musibah yang terjadi khususnya di Indonesia. Itu kita bisa luangkan. Kita memiliki rezeki yang lebih, kita luangkan untuk bersedekah. Apalagi di momen Ramadan ini, sedekah kita bahkan zakat dan infak kita akan dilipat ganda pahalanya. Kemudian waktu luangmu sebelum sibukmu. Apabila kita memiliki waktu yang luang, maka kita gunakanlah waktu luang itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apabila ketika bekerja, kemudian kita dalam waktu istirahat, maka kita gunakanlah waktu istirahat kita itu untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan ibadah lainnya. Jangan ketika waktu luangnya lebih banyak dihabiskan untuk bermain. Salah satunya yang seperti kita sudah maklumi zaman sekarang, yaitu maraknya game online. Lebih senang bermain game, terkhususnya game online, sampai melupakan waktu. Bahkan untuk sholat pun ada yang sampai mengkodok karena terlewat waktunya, dikarenakan keasikan bermain. Dan yang terakhir, yaitu hidupmu sebelum matimu. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih dalam anggota tubuh yang normal, kita habiskan waktu kita untuk mengerjakan satu-satunya perintah Allah, yaitu beribadah. Karena Allah itu mengutus manusia ke muka bumi tidak lain tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa mahfuzat mengatakan, karena orang Arab pada saat itu memang sangat memuliakan dengan waktu. Ada sebuah mahfuzat mengatakan, al-waktu asmanu minaz zahabi. Artinya adalah waktu itu lebih berharga daripada emas. Kenapa disebutkan waktu lebih berharga daripada emas? Karena memang waktu tidak bisa dibeli dengan harga uang seberapapun. Bahkan dikembalikan dengan emas tidak akan bisa, karena memang waktu tidak ada harganya. Sesuatu yang telah kita lewati tidak akan kita ulangi, dan sesuatu yang belum kita hadapi tidak akan bisa kita hadapi dalam waktu sekarang. Kemudian waktu selanjutnya adalah al-waktu kassoifi fa in la ta'tahu qata'aka. Artinya waktu itu seperti pedang. Apabila kita tidak memanfaatkannya, maka kita akan dipotong olehnya. Maksudnya adalah apabila kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan kesia-siaan semata. Karena untuk apa hidup berlama-lama kalau waktu kita hanya kita sia-siakan? Karena waktu, saya ulangi sekali lagi, karena waktu terdiri dari 3 macam. Masa lalu yang tidak akan bisa kita ulangi, masa sekarang yang sedang kita hadapi, dan masa depan yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Karena semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin hidup dengan nyaman untuk kehidupan di akhirat kelak, apakah kita akan hidup dengan menyesal, dengan mendapat berbagai macam segala siksaan yang ada. Bahkan dalam hal sholat, tidak apa-apa kita terpaksa mengerjakan sholat, tidak apa-apa kita terpaksa mengerjakan ibadah lainnya. Kita lagi asik tidur, tiba-tiba dibangunkan dengan azan zuhur, tiba-tiba dibangunkan dengan azan asar atau azan subuh. Kita lagi asik bermain, diingatkan dengan azan asar. Kita mata sudah ngantuk, ingin tidur malam, diingatkan dengan azan isya. Tidak apa-apa, kita kerjakan dengan terpaksa. Karena lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Dan yang terakhir, dalam mencintai waktu, bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan kita mencintai diri kita sendiri dulu, dengan menunaikan segala hak anggota tubuh yang ada pada kita. Ketika mata sudah mulai lelah, istirahatkan mata dengan cara tidur. Apabila badan kita sudah letih, pinggang sudah sakit, kaki sudah kram, tangan sudah lesu, kita istirahatkan. Karena tidak semua anggota tubuh kita sekuat apa yang kehendak hati kita. Karena tubuh kita juga perlu yang namanya istirahat. Itulah gunanya
menunaikan segala hak anggota tubuh kita. Tidak bisa kita paksakan, karena tubuh kita bukan sebuah robot yang bisa bekerja selama 2 kali atau 1 kali 24 jam. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Segala yang salah itu hanya dari saya, dan semua yang benar adalah milik Allah. Wa akhirul kalam iyyakum ajma'in. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.